Pemirsa, aksi penagih utang atau debt collector memarahi petugas kepolisian viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi saat sekelompok penagih utang berusaha merampas kendaraan milik seorang wanita di Jakarta Selatan. Viral adanya kawanan kelompok penagih utang atau debt collector yang berusaha merampas kendaraan milik seorang selebgram bernama Clara Sinta di Jakarta Selatan hingga terjadi perdebatan. Seorang polisi mencoba menengahi perdebatan itu dan meminta agar permasalahan dibahas di polsek terdekat. Namun pihak debt collector menolak permintaan itu dan justru membentak-bentak polisi tersebut. Setelah kejadian, Clara Sinta langsung melaporkan debt collector itu ke Polda Metro Jaya. Terus tiba-tiba ada merampas kunci dan lain-lain dari Pak Sandi. Terus tiba-tiba ya aku cek dong suratnya, ini asli atau enggak, karena kan sekarang kan banyak banget modus-modus penipuan ya. Saya cek dulu, emang benar, oh ini memang BPKB saya yang digadai. Dan sebelumnya saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah merasa menggadaikan apapun. Saya nggak pernah menggadaikan mobil saya, alhamdulillah. Terus saya cek dan saya minta kesediaan waktunya mereka untuk menunggu 1 jam. Kalau dibentaknya seperti yang terlampir di video ya, itu karena pihak polisinya udah ngarahin kita untuk menyelesaikan di polsek, tapi pihak oknum tersebut itu tidak menyetujui, nggak mau. Kasus ini sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Bahkan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran berjanji akan menindak para debt collector tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran tak dapat menahan kegeramannya dengan tindakan debt collector atau penagih utang yang berlagak bak preman di kawasan ibu kota. Fadil meradang mengetahui anggotanya dimaki-maki oleh kawanan penagih utang. Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi, sedih hati saya itu. Bolak-balik yang debt collector macam itu. Jangan biarkan dia lawan, tangkap. Jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada ngomongnya kasar, termasuk yang order itu. Siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Nggak boleh lagi. Debt collector yang menggunakan kekerasan, menteror orang. Nggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu ini. Pemirsa, aksi penganiayaan oleh seorang pengendara mobil Jeep terhadap seorang anak pengurus JP Ansor viral di media sosial. Pelaku diketahui merupakan anak pejabat di sebuah kementerian dan telah diamankan oleh polisi. Seorang pria yang disebut-sebut anak pejabat di Kementerian Keuangan melakukan penganiayaan terhadap seorang pria di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku diketahui merupakan anak pejabat eselon 2 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Usai dianiaya, korban tak sadarkan diri dan masih dalam perawatan rumah sakit. Pelaku kini telah diamankan di Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Peristiwa penganiayaan oleh anak dari seorang pejabat di Dirjen Pajak ini menuai tanggapan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam akun Instagramnya, Sri Mulyani mengecam tindak kekerasan yang terjadi dan mengeluarkan instruksi kepada jajarannya di Kemenkeu. Rasa keprihatinan dan dukungan proses hukum pun datang dari staf ahli menteri terkait kasus penganiayaan. Tidak hanya dari staf ahli menteri, Dirjen Pajak dalam holding statementnya mengaku akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan masyarakat, termasuk informasi kepemilikan harta pegawai yang bersangkutan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya pastikan pelaku pelecehan seksual yang terjadi di bus Transjakarta rute Monas Pulau Gadung bukan anggota Polri. Polisi memastikan kartu anggota Polri yang dimiliki pelaku merupakan hasil curian. Sebuah video viral memperlihatkan pelaku pelecehan seksual nekat melompat dari JPO ke jalur busway setelah melakukan aksi pelecehan terhadap seorang penumpang wanita. Pelaku diketahui bernama Mufarok, berusia 56 tahun. Tak butuh waktu lama setelah video tersebut ramai di media sosial, Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya langsung menangkap pelaku.
Selain itu, pelaku juga mengaku kartu akses masuk Transjakarta yang digunakannya tersebut adalah milik anggota Polri yang dicuri di meja kerja milik anggota Polri. Pelaku bukan merupakan anggota Polri, tetapi atas nama Mufarok yang menggunakan akses kartu transportasi umum milik anggota Polri yang telah diambil di meja anggota Polri tersebut. Anggota Polri tersebut diambil pada pos Pol Tambora. Polda Metro Jaya juga menghimbau agar korban membuat laporan ke pihak polisi terkait kasus pelecehan seksual tersebut untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Ainus melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menunda sementara sidang kasus narkotika dengan terdakwa mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara. Sidang ditunda lantaran Irjen Teddy Minahasa tak kunjung hadir di persidangan. Teddy diharapkan JPU sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Dodi Prawiranegara. Ia juga didakwa memperjualbelikan barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi sebanyak 5 kg. Melibatkan AKBP Dodi Prawiranegara, Kompol Kasranto, Aibtu Janto Pesito Morang, Linda Pujiastuti, Muhammad Nasir, dan Syamsul Ma'arif. Kasus ini bermula ketika tanggal 14 Mei 2022, Polres Bukit Tinggi mengungkap peredaran narkoba dan menyita barang bukti sabu seberat 41,387 kg. Dodi yang kala itu menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi melaporkan kepada Teddy Minahasa sebagai Kapolda Sumatera Barat. Teddy memerintahkan Dodi membulatkan menjadi 41,4 dan memerintahkan menukar 10 kg sabu dengan tawas. Pemirsa, Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dirujuk ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Kapolda Jambi dibawa dengan pesawat khusus. Iring-iringan ambulans yang membawa Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono telah tiba di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Informasi yang dihimpun sementara, Kapolda Jambi mengalami patah tulang di bagian tangan kanan dan cedera punggung. Dipindahkannya orang nomor 1 di Polda Jambi ke RS Polri Jakarta juga merupakan instruksi Kapolri untuk memberikan perawatan kepada Irjen Rusdi Hartono. Oke, sip. Ambil. Gas, Oke, sip. Masuk. Pemirsa, Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dibawa ke RS Polri Jakarta untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebelumnya saat proses evakuasi, Irjen Rusdi meminta kepada tim untuk mendahulukan anak buahnya. Usai dievakuasi, Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono yang sebelumnya dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi hari ini dibawa ke Jakarta. Irjen Rusdi membutuhkan perawatan intensif sehingga akan melanjutkan perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Perawatan intensif dibutuhkan karena cedera yang dialami Kapolda Jambi lebih parah dibandingkan 7 korban lainnya. Irjen Rusdi mengalami luka di bagian lengan dan punggung. Terus berdoa semoga Pak Kapolda semakin baik, semakin pulih. Saya juga mendapat informasi dari Kapolres tadi. Karena insya Allah Pak Gubernur akan dibawa ke Jakarta untuk mendapat perawatan itu. Sebelumnya, saat proses evakuasi berlangsung, Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono meminta kepada tim untuk mendahulukan evakuasi anggotanya. Kapolda meminta agar dirinya terakhir dievakuasi. Evakuasi Kapolda Jambi akhirnya bisa dilakukan sekitar pukul 16.30 Selasa sore. Irjen Rusdi selanjutnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi untuk mendapatkan perawatan awal. Dari Jambi, Adrianus Susandra, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, usai jeda, Ainus sore akan dilanjutkan dengan rekan saya Stefani Patricia. Stefani, akan ada apa usai jeda nanti? Ya, April dan juga pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi ratusan sopir angkot nyaris bentrok dengan polisi saat menggelar aksi mogok di Ambon, Maluku. Tetaplah bersama kami.